Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Ali Murtato dari Indramayu. Nggih. Betul memang lekatnya kepemilikan itu juga biasanya berdasarkan dari upaya untuk mendapatkan kepemilikan itu dengan susah payah. Ada yang pengen mobil, nyicil segala macam sehingga lekatnya itu sangat melekat sekali. Lah, untuk melepaskan diri dari lekatan kepemilikan kemudian timbul sifat fana itu, apakah juga ada unsur membangun istiqomah atau mengupgrade diri dengan ilmu pengetahuan? Unsur-unsur itu apakah yang bisa meninggalkan lekatnya status kepemilikan itu? Terima kasih Bu ya. Kenapa orang itu merasa memiliki? Ini kita bicara dalam wilayah syariat. Tadi Kang Lado ya? Iya, betul. Kita ada wilayah syariat, ada wilayah hakikat. Ya, perspektif yang berbeda. Kalau wilayahnya syariat, ya memang semua itu kepemilikan itu dikokohkan, dikuatkan dengan sertifikat. Ada akte jual beli, ada kwitansi, ada AJB, ada apa, girik ya, letter C. Ada lagi akte kepemilikan dari BPN. Itu jelas sampai asal usulnya. Ini secara hakikat saja. Dalam proses kepemilikan seseorang terhadap tanah, saya gugat dari perspektif hakikat. Ya, Pak Afkar punya tanah 1 hektar, betul? Beli dari Pak Rahmat, betul? Pak Rahmatnya beli dari Pak Ibnu, betul? Terus asal ujung, di ujung-ujungnya dari mana? Asalnya dari merampok kok. Datang penjajah, tunjuk tanah, punya gue, patok sana, patok sini. Siapa yang mengambil? Yang menang kan? Kerampok enggak? Negara Indonesia punya tanah dari Sabang Merauke, beli dari mana? Percaya enggak? Tuhan tidak membuat bumi ini di garis-garis ini Malaysia, ini Indonesia, ini enggak kok. Kita yang bikin kan. Penjajah yang buat pakai potlot sebagai penggaris. Ya kan? Nah, itu semua adalah proses kepemilikan seperti itu. Ujung-ujungnya mah jelas. Ya, jadi makanya kalau kepemilikan kita hasil usaha ini murni, nggak ada yang murni, mesti kemasukan subhat, kemasukan barang haram. Kalau Anda ingin rezeki yang murni 100%, ketika hujan lebat, bukalah mulutmu, tetesan hujan yang turun dari langit itu yang 100% halal. Betul nggak? Kita yang ngambil gelas taruh di talangnya orang aja nggak boleh, harus minta izin dulu. Iya mungkin di Indramayu silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau Pulau Seribu, pulau kecil di Jakarta di sana yang mengharapkan hujan sebagai sumber airnya ditampung, yang nggak boleh dong bawa ember ngambil air orang tuh, harus minta izin dulu. Iya kan? Nah ini lalu sekuat apa rasa kepemilikan kita, depend on, tergantung kepada kepribadian kita. Saya masuk di gang kecil dan sering masuk situ. Kalau mau parkir itu harus sampai ke perapatan baru bisa muter jauh. Tiba-tiba saya sadar ada tanah kosong. Tidak ada tanaman, tidak ada sesuatu yang perlu tanah kosong. Nah ada, alhamdulillah nggak mesti muter jauh-jauh.
Langsung bokong muter lagi, muter di situ. Alhamdulillah. Di hari yang lain saya masuk gang itu lagi, masih ingat dulu parkir di halaman di tanah orang itu. Ternyata sudah dipasang batu. Batu-batu besar tuh. Artinya apa? Tidak diizinkan untuk diinjak, betul nggak? Saya tidak marah, tidak tersinggung. Itu hak dia, itu hak milik dia, ada sertifikatnya. Tidak rela diinjak oleh mobil saya, itu hak dia. Tapi izinkan saya bertanya, wahai saudara, kamu tidak boleh tanahnya diinjak oleh orang. Kalau kamu bepergian, nginjek tanah orang enggak? Nginjek tanah orang enggak? Ini yang jadi persoalan. Jadi secara syarat juga kepemilikan juga tidak mutlak semuanya. Anda punya tanah, di belakang ada tanah orang. Kalau Anda bangun sepenuhnya, orang nggak bisa keluar, nggak bisa dong. Ada hak orang mendapatkan akses. Gimana lagi? Mau bunuh orang begini. Nah disitulah persoalannya bahwa itu sebenarnya aturan syariat. Ya tapi kalau kita bicara hakikat, ya sudah kita ini apalagi. Hal yang kita miliki, diri kita sendiri adalah bukan milik kita, ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi adalah milik Allah. Bukan rumah kita, termasuk kitanya juga milik Allah. Kalau ada kita yang pulang, kita mengatakan inna lillahi. Kita ini milik Allah. Bahwa inna dan sunnah kita ini semuanya ilahi kepada Allah rajiun, kembali semuanya. Lalu kitanya milik Allah, yang kita miliki yang milik Allah, ya semuanya milik Allah. Apa saja yang ada di langit, yang di bumi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi kiatnya bagaimana supaya pertanyaan tadi supaya rasa memiliki ini bisa terkendali. Itu maksudnya kan gitu. Iya, betul. Supaya kita jangan medit, supaya kita jangan jangan cemas, jangan sedih dan sebagainya. Ya memang buktinya ya tak terbantahkan. Sekali lagi bukti yang tidak bisa dibantah. Ternyata apapun yang kau simpan di rumah, kau kantongi, kau miliki, semuanya akan kau tinggalkan semua. Bukankah itu bukti fisik yang memastikan bahwa itu bukan milikmu dan tidak kamu bawa pulang, kau tinggalkan semuanya. Yang sedih lagi, harta yang kau tinggalkan diwaris oleh anak cucu belum tentu untuk kebaikan-kebaikan. Dipakai untuk berjudi, untuk melacur, untuk menghinakan orang dan sebagainya. Terbukti nggak, Bu? Iya. Kan sedih. Sampai ada orang lagi hutang saja sama ibunya. Ya lo senang dia nih makam, kata anak cucunya. Nah ini ibumu punya utang nih kwitansinya. Sebelum hartanya dibagi waris, utang dilunasi dulu. Ini kwitansinya tuh. Ya silakan lagi langsung di makam sana. Anak-anaknya tidak ada yang mau membayarinya kok. Ada lagi tanah sudah diwakafkan. Mati orangnya, anak cucunya minta kembali. Ini adalah wakakan, tidak dibatalkan wakafnya. Sangu, bekal orang tua untuk hidup di akhirat ditarik kembali oleh anaknya kok. Dan ini kejadian sehari-hari. Nah makanya kita masih sadar diri seperti itu. Ya sudah itu titipan Allah, kita manfaatkan. Yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Iya kan? Terus maunya apa? Nah, kembali lagi. Dari mana munculnya rasa kepemilikan? Karena dia ngerasa nanam padi. Ya kan? Beli bibitnya, betul? Terus nyebarnya. Ya kan? Terus jadi bikin winian. Betul nggak? Terus nanam, betul nggak? Terus ngoyos, terus ngobat.
terus ngebod, terus ngiling kan gitu. Jadi beras baru dijual. Betul nggak? Ya. Ya, saya setuju. Capek nggak Bu? Capek, iya, oke. Kalau ia merasa capek, lalu ini adalah hasil jerih payahku, saya nanya, yang bikin bibit siapa? Allah. Nanamnya di sawah apa di pot? Sawah yang bikin tanahnya siapa? Diairi enggak? Yang menurunkan hujan dari langit siapa? Yang menemukan padi siapa? Yang ngasih matahari siapa? Di mana lelahmu? Kau mengatakan lelah siapa? Di mana? Semua yang bikin Allah kok. Masih merasa memiliki juga. Dasar koplok sih gitu. Itulah kira-kira. Baik. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.